فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita disuruh perang sana, perang sini, oke saja. Yang penting kita dapat ghanimah. Harta rampasan perang ada. Itu kan. Mereka ini belum ada keimanan, bukan mau masuk Islam karena keimanan, tapi karena mau ikut-ikutan perang. Daripada dikalahkan lebih baik masuk Islam. Terus dia bilang sama Uyainah, hai Uyainah, baru bulan lalu, 2 bulan lalu, di bulan Sya'ban, saya sama suku saya membunuh 28 orang sahabatnya Muhammad. Dan dipimpin oleh Bashir. Sekarang Bashir datang membawa 300 orang dan berhasil mengalahkan sukuku. Maka bagaimana kalau seandainya kita tidak mengalah sekarang dan mungkin dia akan utus pasukan lebih besar lagi. Terus saja Al-Harith dari suku Murrah ini bin Auf meyakinkan Huyainah bin Husn sampai Huyainah mengatakan, baiklah, apa saranmu? Kata dia, kita masuk Islam saja. Kita menuju ke Madinah masuk Islam. Waktu keduanya lagi menuju ke Madinah mau masuk Islam, dan ini dua-duanya sukunya besar. Di tengah jalan mereka bertemu juga dengan satu lagi kepala suku yang lain namanya Farrah bin Hubairah. Farrah bin Hubairah ini lagi mau menuju pergi umrah. Ketemu dengan dua-dua. Ini bertiga orang bersahabat, tiga-tiganya kepala suku yang berbeda. Farrah bertanya kepada keduanya, kepada Al-Harith dan juga Uyainah, mau kemana kalian? Kata mereka, kami mau ke Madinah, masuk Islam, menjadi pengikut Muhammad. Farrah berkata, sabar dulu, aku akan menuju ke Mekah untuk umrah dan melihat keputusan Quraisy. Bila Quraisy bersiap-siap memerangi Madinah, maka tunggu sampai siapa yang menang. Yang menang kita dukung, kita jadi pengikutnya. Karena mereka tujuannya bukan untuk masuk ikut akidah, cuma untuk mencari keamanan saja. Bila Muhammad yang menang, maka jadilah pengikutnya. Tapi bila Quraisy yang menang, untuk apa kalian jadi pengikutnya Muhammad? Toh juga kalah. Maka gara-gara pertimbangan ini dari Farrah, keduanya batalkan masuk Islam. Ini. Uyainah dan Al-Harith mengatakan pendapat yang baik, kita tunggu saja nanti. Mereka tunggulah. Si Farrah pergi ke Mekah, memang dia mau umrah, tapi umrah jahiliyah ini ya. Farrah pada saat tiba di Mekah dan selesai umrahnya, maka dia sempat bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Quraisy tahu dia ini kepala suku juga. Apa keputusan kalian tentang kesepakatan dengan Muhammad? Kata Quraisy, sungguh kami hanya berdamai sesaat saja dengan Muhammad agar kami bisa mengatur strategi menghabisi Muhammad dan para pengikutnya. Maka si Farrah mulai bimbang. Ini jangan sampai Quraisy ini bohong saja dengan kesepakatan Hudaybiyah. Terungkap lebih jauh lagi, ternyata pada saat itu kebetulan ada kepala suku Bakr. Kalau teman-teman masih ingat suku Bakr, waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah, sempat di antara poin kesepakatan, suku Arab manapun yang mau jadi sekutunya Muslimin silahkan, yang mau jadi sekutunya Quraisy silahkan. Suku Bakr sempat menjadi sekutunya Quraisy. Dan lawannya suku Bakr selalu mereka berperang namanya suku Khuza'ah. Ini jadi sekutunya Muslimin. Dan nanti kita akan lihat, belum sampai 10 tahun tentunya, baru 3-4 tahun berjalan kesepakatan Hudaybiyah, itu sudah terjadi pembatalan karena ada pengkhianatan. Kepala suku Bakr ini sekutunya Quraisy. Khuza'ah sekutunya Muslimin. Nama kepala suku Bakr Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Dia waktu itu, teman-teman sekalian, kebetulan lagi ada di Mekah dan dilihat oleh Farrah ini. Dia bilang kepada Quraisy, ayolah kita perangi suku Khuza'ah. Terus saja dia memotivasi agar Quraisy mau memerangi suku Khuza'ah. Walaupun Quraisy masih belum menanggapi. Akhirnya Farrah mengambil kesimpulan. Kayaknya Quraisy ini hanya berbohong, dusta saja dan mengatur tipu daya dalam kesepakatan Hudaybiyah. Maka ia pun pulang lalu dia sampaikan kepada Uyainah dan Harith tentang cerita Mekah. Gara-gara ini Uyainah dan Harith akhirnya menunda keislaman mereka. Di sini tentu teman-teman sekalian sebuah pelajaran, subhanallah. Keinginan masuk Islam kedua orang tersebut hanya karena takut, dan ini bisa terjadi. Jadi ada orang masuk Islam teman-teman karena takut dengan muslimin. Ya, takut karena keamanan mereka misalnya. Ada orang masuk Islam mungkin karena ekonomi. Susah hidupnya, dibantu oleh muslimin. Ada orang masuk Islam karena pernikahan, karena suka sama orang muslim, lalu menikah. Ada orang mungkin masuk Islam hanya suka pakaiannya umat Islam. Ya, ada orang begitu, gitu kan?
Beberapa wanita di Eropa dan di Amerika masuk Islam teman-teman sekalian karena lihat terkagum lihat wanita pakai jilbab, dan setelah dia pakai dia merasa aman, masuk Islam gara-gara itu. Ada orang masuk Islam mungkin karena kagum melihat figur, jabatan, apa saja. Dan ini semua teman-teman boleh dalam Islam, bukan tidak boleh. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam dinamakan mu'allafati qulubihim. Orang-orang yang hatinya masih bisa pindah agama. Apa hukumnya dalam Islam kita terima semua. Ada orang masuk Islam karena pernikahan, karena ekonomi, karena terpaksa, karena takut, semua dihukumi Islam, Muslim. Selama dia syahadat. Masalah dia bohong, hal gaib urusannya Allah. Kalau nanti terungkap ternyata dia berkhianat segala macam, ada hukumannya sendiri. Tapi kita menghukumi orang secara zahirnya. Tentu setelah itu teman-teman sekalian, banyak sekali syariah yang diutus oleh Nabi SAW dan semua rata-rata berhasil. Tapi tidak semuanya disebutkan oleh para ahli sejarah. Yang saya dapatkan dari beberapa rujukan hanya dikatakan cukup banyak syariah yang ditulis atau diutus oleh Nabi SAW kecil-kecil kepada suku-suku juga yang jumlahnya tidak banyak dan semuanya berhasil. Tapi kejadian yang paling memukau dan harus diungkap, ya, sehingga umat Islam tahu di tahun 7 Hijriah adalah Umrah Qadha. Umrah Qadha. Qadha artinya ganti. Kita review kembali. Waktu kesepakatan Hudaybiyah, Muslimin waktu itu niatnya mau apa teman-teman? Umrah, ya. Mereka kan pakai baju ihram, bawa hadyu, ya, bawa hewan kurban kan gitu. Tapi ditahan oleh Quraisy. Apa di antara butir yang ditulis oleh Quraisy? Di antara berkesepakatan adalah mereka tidak boleh umroh tahun itu, boleh umroh kapan? Tahun depan. Nah, kesepakatan Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijriah. Ini sudah tahun 7 Hijriah, berarti sudah tepat waktu di mana mereka boleh umroh lagi. Maka ada judul di sini teman-teman sekalian yang saya tulis khusus, namanya Umrah Qadha. Dan itu terjadi di tahun 7 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Setelah lewat setahun dan tepatnya memang Hudaybiyah terjadi bulan Syawal tahun 6 Hijriah, maka muslimin sesuai kesepakatan sudah boleh masuk Mekah dan mereka punya hak masuk selama 3 hari. Maka keluarlah Nabi SAW bersama seluruh yang ikut di Hudaybiyah tahun lalu kecuali yang telah mati syahid di Khaybar atau yang wafat sebelum tiba masa itu. Juga terdapat 600 orang baru yang tidak hadir di Hudaybiyah tahun lalu, tapi mereka ingin ikut bersama Nabi SAW umrah. Nabi buka, silakan yang mau ikut. Kurang lebih berarti jumlahnya 2000 orang, ya, yang ikut bersama Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan seluruh sahabat pakai senjata lengkap. Kali ini bukan seperti umrah yang sebelumnya. Umrah sebelumnya cuma pakai baju ihram. Tidak ada baju besi, tidak ada perisai, tidak ada tombak, tidak ada topi besi, tidak ada semua. Sekarang tidak, bawa semuanya. Harus dibawa semuanya. Nabi SAW waktu itu menyuruh membawa. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, wahai utusan Allah, bukankah kesepakatan antara kita sama Quraisy masuk Mekah tanpa senjata dan tanpa perang? Nabi SAW mengatakan benar. Dan ini hanya saja berjaga-jaga atas pengkhianatan. Seluruh senjata akan kita letakkan di luar wilayah haram. Kita tidak akan masuk ke wilayah haram bawa senjata, tapi di luar haram kita taruh. Dan ini teman-teman sekalian mesti menjadi pelajaran setiap muslim. Muslim harus cerdas dan jeli, tidak boleh ditipu. Mereka harus bersiap siaga. Nabi SAW mengatakan al-mu'minu qisul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Tidak mungkin kita begitu saja mempercayai musuh dan tetap harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Ini pelajaran dari kehidupan Nabi SAW. Walaupun kita tidak melanggar kesepakatan. Saat muslimin tiba dan akan memasuki wilayah haram, Quraisy melihat muslimin bersenjata. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bukankah kesepakatan antara kita masuk Mekah tanpa senjata dan perang? Lalu kenapa kau bawa senjata? Kata Nabi SAW, kami tetap dalam kesepakatan. Semua senjata akan kami letakkan di luar wilayah haram. Enggak ada yang masuk wilayah haram. Dan pada saat itu, Nabi SAW menunjukkan kepada Quraisy semuanya diletakkan di luar. Tetapi senjata ini diatur sedemikian rupa oleh Nabi SAW yang luar biasa. Setiap kuda ditaruh di atasnya tombak, pedang, perisai, baju besi yang seorang mujahid, seorang sahabat bisa langsung pakai, langsung naik, langsung perang. Jadi bukan cuma ditaruh begitu saja ditumpukin, ditaruh rapi. Sedemikian rupa. Dan yang jaga itu 200 orang sahabat. Semuanya pakai baju perang lengkap. Gitu kan. Supaya
kalau terjadi pengkhianatan di Mekah nanti, ini kan 2.000 orang yang masuk, berarti 1.800 orang masuk, 200 jaga senjata. Ini kalau dibunuh massal di Mekah jadi masalah. 200 orang ini harus siap untuk membawa senjata masuk ke dalam. Pada saat itu pun Quraisy waktu melihat Nabi SAW tidak membawa senjata dan semua ditaruh di luar wilayah haram, dan juga di sekitar di situ Quraisy meletakkan pasukannya, menjaga juga yang 200 orang itu. Betul nggak senjata nggak dibawa? Gitu kan. Dan ternyata mereka betul-betul tidak membawa itu. Maka Nabi SAW pun masuk umroh bersama para sahabat. Pada saat Nabi SAW sudah masuk, 1.800 orang kurang lebih masuk ke dalam wilayah haram, sambil bertakbir, bertahlil, mengucapkan kalimat talbiyah, dan 200 orang sahabat menunggu di luar wilayah haram untuk menjaga senjata muslimin. Abu Sufyan waktu itu yang merupakan pemimpin Quraisy, dia tidak ingin masyarakat Mekah berinteraksi dengan muslimin, khawatir nanti ada yang terpengaruh lalu mau masuk Islam. Maka dia sempat menyebarkan isu kalau muslimin yang datang dari Madinah sedang tertimpa penyakit kuning. Waktu itu begitu disebutkan, penyakit yang biasanya menimpa seseorang, kulitnya berwarna kuning dan penyakit itu menular, bisa membuat tubuh seseorang melemah dan terjangkit. Artinya orang yang kena dekatnya bisa terjangkit, menular. Mendengar berita tersebut, mayoritas penduduk Mekah segera melarikan diri keluar, karena muslimin berada 3 hari di sana. Kemudian mereka pun naik tinggal di bukit-bukit agar bisa menyaksikan muslimin dari jarak jauh. Yang tinggal di Mekah tentu tokoh-tokoh Quraisy saja yang tahu kalau itu cuma isu, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Muawiyah dan lain-lainnya. Mereka tidak mau pula keluar dari Mekah. Muslimin pada saat masuk Mekah mereka kaget, tidak ada orang, sunyi, cuma ada beberapa orang saja dari tokoh-tokoh Quraisy. Maka mereka pun lebih gembira, mereka bisa bertakbir, bertahlil, mereka bisa tawaf, bahkan menyelesaikan umrohnya dengan sangat mudah. Nabi SAW waktu itu sudah 7 tahun tidak memasuki kota Mekah dan beliau sangat gembira, demikian juga muslimin. Mereka terus bersyukur kepada Allah tentu yang maha mulia. Namun pada saat akan tawaf, Nabi SAW sempat mendengar isu tadi. Kalau Abu Sufyan menyebarkan berita itu, Abu Sufyan belum masuk Islam, menyebarkan isu tidak benar bahwasanya muslimin kena penyakit kuning, dan ini yang menyebabkan kenapa Mekah jadi kosong. Maka Nabi SAW mengucapkan sabdanya yang masyhur, Allah akan merahmati siapapun yang menunjukkan kekuatannya pada hari ini. Artinya ini perintah Nabi SAW untuk seluruh muslimin yang dianggap remeh oleh musuh untuk menunjukkan kekuatan mereka. Apapun yang mereka mampu, keterampilannya, kekuatannya, suaranya, gerakan tubuhnya, harus dia tunjukkan kepada orang-orang kafir bila mana memang mereka dasarnya mau memfitnah muslimin atau bahkan memang menantang muslimin seakan-akan muslim itu lemah. Nabi SAW lalu memperlihatkan kepada para sahabat apa yang mereka harus lakukan. Nabi SAW memperlihatkan lengan sebelah kanan beliau, melipat baju ihram dari bawah ketiaknya SAW, sehingga lengan kanan semuanya kelihatan, dan Nabi SAW memang memiliki tubuh yang sangat kekar, berotot. Kemudian beliau menyuruh sahabat semua melakukan itu. Maka semua sahabat pun melakukan, 1.000 lebih orang semuanya pakai begitu, tawaf secara bersamaan. Kemudian Nabi SAW menunjukkan berjalan atau berlari ramel. Ramel itu aslinya berlari kecil. Dan biasanya berlari kecil ini berlari di tempat tapi sedikit bergerak. Dan ini membutuhkan ekstra tenaga. Orang kalau berlari langsung kencang mungkin lebih sedikit tenaga yang dikeluarkan. Tapi kalau berlari di tempat dan sambil berjalan tetap bergerak ke depan, dengan padatnya orang membutuhkan ekstra energi. Dan ini harus orang yang sehat. Nabi SAW menunjukkan itu dan para sahabat juga melakukannya. Dan akhirnya ini menjadi sunnah, disilakan dengan ramal, di 7 putaran, sunnah orang yang sedang umroh atau haji atau yang sedang tawaf memakai baju ihram, ini memperlihatkan lengan sebelah kanannya karena kejadian itu. Maka semua sahabat melakukan itu sambil membaca doa. Pada saat itu mereka sambil membaca talbiyah, para sahabat membaca, seluruh orang Quraisy di atas gunung melihat. Lalu mereka saling membisikkan satu sama yang lain. Demi Allah enggak mungkin orang sakit kuning begini gerakannya. Orang penyakit kuning itu lemah semua. Ini 1.000 semuanya